Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang rahasia yang ada di kedalaman hatinya. Jadi untuk para sahabat ingin tahu kira-kira ada apa yang dia simpan di kedalaman hati si dia, bisa ikuti pembacaan ini ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai bacakan sama-sama. Kita akan tuliskan judulnya ya. Rahasia yang ada di kedalaman hatinya. Oke, kita akan mulai baca sama-sama. Sekarang fokus ya. Bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Rahasia yang ada di kedalaman hatinya. Kembali tanyakan dalam hati ya. Rahasia yang ada di kedalaman hatinya. Sekali lagi tanyakan dalam hati, rahasia yang ada di kedalaman hatinya. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 4 buah kartu awal ya. 4 buah kartu awal, 4 buah cerita. Cerita kamu bisa aja ada di salah satu dari cerita ini atau mungkin lebih ya. Kita akan mulai dari cerita pertama ya. Ini rahasia yang terkait tentang seseorang yang usianya sama atau lebih muda. Ada kedekatan secara pola pikir ya. Nggak berarti dia punya hubungan lain, tapi ada seseorang yang sering menyita pikiran dia di kedalaman hatinya. Di mana usia orang ini sama atau lebih muda. Jika kamu memenuhi kriteria ini, bisa aja kamu yang menyita perhatian di kedalaman hati si dia ya. Kemudian cerita kedua, nanti kita eksplorasi seperti apa ya. Cerita kedua terkait dengan naik turunnya kehidupan yang dia udah alami ya. Ada masa-masa berat, ada masa-masa berhasil dan gak bisa dikatakan perjalanan hidup si dia ini mulus. Dalam naik turunnya hidup ada hal-hal yang dia simpan di kedalaman hati dia. Nanti kita eksplorasi. Kartu ketiga ini cerita tentang perasaan dia yang sebenarnya ya. Karena seringkali dia nggak benar-benar terbuka, nggak benar-benar jujur dengan apa yang dia rasakan. Mungkin saat kita tanya perasaan gimana, aku baik-baik aja, padahal belum tentu baik-baik aja. Ada suatu rasa yang dia simpan dalam-dalam. Karena dia nggak pengen orang lain kepikiran, nggak pengen kamu kepikiran. Jadi dia simpan dalam-dalam perasaan dia. Nanti kita eksplorasi. Kartu yang keempat ini cerita tentang masa lalu dia yang benar-benar ingin dia tinggalkan, dia lupakan, dia lepaskan. Kalau kamu punya seseorang di mana ya dia pernah, yang kamu tahu dia punya cerita masa lalu nggak nyaman ya. Cerita keempat, nanti kita eksplorasi. Kita akan mulai dari cerita pertama untuk kamu yang punya si dia, di mana ada sebuah kedekatan pola pikir yang dengan seseorang yang usianya sama atau lebih muda di kedalaman hati dia. Kita akan lihat apakah kamu atau tidak ya orangnya. Kartu pertama ada cerita 4 cup ya. 4 cup adalah cerita tentang seseorang yang udah kenal lama. Jadi kalau kamu baru kenal sama dia, ini udah pasti bukan kamu. Ini cerita seseorang yang udah kenal sangat lama sama dia. Bahkan hubungannya seperti seorang sahabat, dekat, temen. Tapi ya sering bareng. Kalau kamu sosok seperti ini sama dia, hubungannya ya berarti kamu yang di kedalaman hati si dia ya. Dimana pada sosok ini ya, bahkan rahasia dia apapun tuh dia ceritakan. Dan buat si dia, sosok ini penting sekali dalam kehidupan dia. Secara diam-diam, si dia menyimpan hasrat kepada sosok ini ya.
Kalau kamu sosoknya ya mungkin dia nggak tunjukin sama kamu, tapi dia punya hasrat yang kuat pada figur ini ya. Kemudian di kartu ketiga ada 2 pentakel. Ini cerita bahwa sosok ini tidak selalu bersama-sama sama dia, dalam artian ya bisa aja mungkin tinggalnya agak jauh, nggak selalu sering ketemu. Atau mungkin kalian ya nggak selalu harus selalu bersama-sama nih, nggak, bukan sosok yang seperti itu. Kalau kamu bareng terus sama dia, potensinya bukan kamu. Tapi kalau kamu sama dia sekali ketemu mungkin punya sama-sama punya kesibukan dan kegiatan masing-masing, sosok kamu masuk di kriteria cerita pertama ini ya. Jadi rahasia yang dari kedalaman hatinya adalah dia sering menyita, sering memberikan pikirannya untuk ya tersita untuk sosok ini ya. Sosok seseorang yang usianya sama atau lebih muda, dimana udah kenal cukup lama dan dia bisa bercerita apapun termasuk rahasia paling dalamnya sekalipun. Di sisi yang lain dia menutupi bahwa dia sebenarnya punya hasrat sama sosok ini. Sosok ini bukanlah sosok yang selalu ada. Dalam artian punya kesibukan masing-masing, belum tentu selalu bersama ya. Ini cerita pertama. Kita masuk ke cerita kedua, cerita tentang Wheel of Fortune, tentang naik turunnya hidup yang dia alami, ada rahasia di sana ya. Kartu pertama yang muncul adalah kartu 8 pentakel ya. Buat dia bekerja, menghasilkan, ini adalah hal yang penting. Pernah ada momen, ada masa mungkin dia punya seseorang yang dia rasa ya dia bisa berbuka semuanya, berbagi segalanya, tapi akhirnya dia dikecewain. Atau mungkin pernah ada masa dia setuju untuk bergantung sama seseorang, tapi akhirnya dia dikecewain. Hal ini membuat dia merasa bahwa dia harus mandiri. Jadi kalau kamu berharap kamu bisa handle dia semua, dia nggak perlu bekerja, ini nggak bisa. Buat dia, kehidupan mengajarkan dia untuk menjadi pribadi yang mandiri. Kartu kedua terkait dengan sosok yang usianya sama atau lebih muda. Ini lebih ke arah terkait cerita mungkin orang deket dia di masa lalu ya. Mungkin ceritanya dan sosok ini udah usai, sudah selesai, sudah finish. Tapi rasa yang dia miliki sama sosok ini masih terbawa sampai sekarang. Ini cerita orang masa lalu ya. Kemudian ada kartu 5 tongkat. Jadi cerita yang terbawa, ini bukan cerita bahagia, tapi dia punya kemarahan yang sangat besar sama sosok ini di masa lalu. Pernah ada rasa kecewa yang sangat berat, pernah ada perbedaan prinsip, pernah terjadi suatu konflik yang besar pada sosok ini. Semoga aja bukan kamu sosoknya ya. Dan dia punya kemarahan yang sangat besar yang dia simpan sampai hari ini pada sosok ini ya. Ini cerita kedua. Kita masuk ke cerita ketiga untuk dia yang benar-benar menutupi perasaannya. Tentang harus jadi kuat untuk semua orang ya. Kartu pertama yang muncul ada kartu 4 pentakel. Dia adalah seseorang yang harus menjadi tumpuan tulang punggung bagi orang-orang sekeliling dia. Oleh karena itu dia seringkali mengesampingkan tentang perasaannya dan lebih fokus bagaimana bekerja, melakukan yang terbaik, jadi contoh yang baik. Nah ini cerita-cerita ini. Karena dia harus stabil, dia harus kuat untuk orang lain. Kemudian ada kartu Knight of Wands ya. Dia mungkin satu-satunya orang yang diharapkan di lingkungan sekeliling dia untuk bisa berhasil. Bisa aja. Apalagi kalau kamu punya si dia, di mana si dia adalah anak paling dewasa atau paling besar di sebuah keluarga. Dia jadi panutan, dia yang berjuang, dia harus stabil. Dan dia harus berjuang keras untuk lingkungan dia, sekeliling dia, mungkin adik-adiknya atau keluarga dia ya. Dan ini dia simpan di dalam hatinya yang paling dalam. Kemudian ada cerita Queen of Pentacle ya, ini untuk kamu yang punya si dia yang susah terbuka perasaan dan ya tadi ya, bisa jadi anak paling besar atau anak sulung di sebuah keluarga, harus stabil, fokus mikirin kerja, nggak terlalu mikirin perasaan. Ada rahasia yang terkait dengan sisi materi ya. Buat dia materi ini penting. Mungkin bukan buat dirinya, tapi buat orang-orang yang dia sayangi, buat bantu lingkungannya, keluarganya. Hal ini akhirnya membuat dia nggak punya waktu untuk perasaan. Di sisi yang lain ada sisi kesepian dan sisi cerdik di dalam diri dia. Dimana bukan nggak mungkin dia jalin hubungan dengan seseorang untuk hal materi. Sebenarnya bukan untuk dirinya, tapi untuk tanggung jawab yang harus diemban buat orang-orang yang dia sayangi. Tapi sisi ini ada dalam diri dia ya, bahwa mungkin aja dia bisa berganti haluan pasangan karena hal materi. Ada cerita ini ya. Kita akan masuk ke cerita yang keempat. Untuk seseorang yang si dia yang punya masa lalu yang benar-benar pengen dia cut, dia buang, dia tinggal. Ada rahasia apa terkait masa lalunya? Ada cerita 2 pedang, ini cerita tentang keraguan ya. Ada perasaan tidak yakin sama diri dia yang terdalam bahwa dia bisa lepas dari masa lalu dia. Cerita Moon yang ada di Libra, selalu ragu apakah bisa move on atau tidak dari masa lalu ini.
Dia sudah berusaha mencoba untuk berdamai dengan dirinya. Mungkin aja masa lalu ini nggak berarti bukan kamu ya. Kalau kamu pernah punya kesalahan yang menyakiti perasaan dia dan dia sedang berusaha berdamai, ini juga bisa. Atau mungkin cerita masa lalu dia, hubungan sebelumnya. Ya mungkin dia nggak tunjukkan, dia berusaha berdamai. Tapi masih ada hal-hal yang nggak nyaman dalam diri dia terkait masa lalu ini. Karena buat dia dulu, sudah banyak waktu yang dia habiskan bersama sosok ini. Sudah banyak harapan-harapan yang ingin dia wujudkan, namun akhirnya perjalanannya kandas. Atau mungkin jika sosok ini kamu, ya berarti kamu udah jalan sama dia, kamu tetap jalan sama dia. Pernah ada momen di mana kamu melukai kepercayaan dia dan dia berusaha berdamai dan menerima kamu, tapi hatinya masih selalu konflik. Tidak pernah merasa yakin untuk bisa lepas dari masa lalunya. Akan jadi cerita yang seperti ini ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini ya. Tentang rahasia yang ada di kedalaman hatinya. Semoga pembacaan ini membawa hal yang positif untuk para sahabat tarotku di sini ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.